Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Muhammad Nasir menghadiri pelantikan pejabat eselon 1 Kemenko Kemaritiman di Gedung 2 BPPT Jakarta pada Senin 4 Mei 2015. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat mewakili kementerian atau lembaga terkait serta TNI atau Polri. Para pejabat eselon 1 yang dilantik oleh Menko Kemaritiman Indroyono Susilo berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41/M tahun 2015 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Mereka yang dilantik adalah Sekretaris Menko Bidang Kemaritiman Asep D. Muhammad, Deputi 2 Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono, Deputi 3 Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Jamaluddin, Deputi 4 Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin. Para Deputi Kemenko Kemaritiman ini diisi oleh para pejabat yang berkompeten di bidangnya dan dari berbagai kementerian yang berbeda yaitu Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Kementerian Keuangan dan BPPT. Dalam arahannya, Menko Indroyono Susilo menyampaikan bahwa pelantikan pejabat eselon 1 lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman ini merupakan salah satu yang pertama dari penerapan seleksi jabatan terbuka, jabatan tinggi media sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Adapun para pejabat eselon 2 atau jabatan tinggi pratama akan ditetapkan selanjutnya dengan menerapkan seleksi terbuka. Internal tuh memang ini kementerian baru, harus disiapkan kan, dari ruangannya, sistem organisasinya, stafnya. Nah, kita udah 6 bulan ini alhamdulillah lah kita mendapatkan mandat dari Bapak Presiden dan bisa langsung bekerja. Yang eksternal sudah banyak di depan ini hal-hal yang harus dilaksanakan karena tugas Kemenko itu 3 sebenarnya kan ya. 1 adalah mengkoordinasikan, 2 memantau, dan 3 mensinergikan program-program di kementerian lembaga. Dan yang dikoordinasikan, yang dipantau, dan juga yang disinergikan itu bukan kementeriannya saja, tapi juga isunya. Kalau ada isu-isu yang harus dikoordinasikan oleh kementerian yang kita laksanakan sekarang ini. Dan tadi kalau internal itu dilaksanakan oleh Sesmenko, dan kalau eksternal dilaksanakan oleh para deputi-deputi yang menangani sektor. Contohnya tadi, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa itu kan tugasnya nanti sumber daya alam itu akan ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Jadi kalau hayati urusan masalah illegal fishing, masalah kaitan dengan Kementerian KKP itu tugas dari Deputi 2. Non hayati termasuk kaitannya dengan berkaitan dengan mineral, minyak dan gas bumi yang kita garap. Jasa termasuk di sini masalah pariwisata. Targetnya kan tahun ini saja 10 juta wisatawan mancanegara dan 2019 targetnya 20 juta. Nah kan bebas visa 30 negara yang baru ini kan harus segera selesai karena perpresnya harus segera dibahas. Sudah dibahas pada tingkat terakhir di Kementerian Kumham, tapi kan harus kita kejar. Deputi 3 infrastruktur. Ini kan tadi tugasnya adalah listrik 35.000 megawatt, galangan kapal yang harus dibangkitkan itu 198 galangan kapal se-Indonesia, terus termasuk juga pelabuhan, 24 pelabuhan yang tahun ini yang selama 5 tahun dibangun, termasuk 5 adalah pelabuhan deep sea port, ini antara lain. Yang lebih long term adalah sebenarnya Deputi 4, masalah sumber daya manusia, semangat bahari, budaya maritim, iptek maritim, ini yang tugas dari Deputi 4, dan saya kira ini mendapat tugas untuk Pak Safri menggarapnya. Beberapa yang sudah digarap antara lain tadi menggerakkan para taruna kita ke Italia, kemudian juga ekspedisi Nusantara Jaya yang akan bergerak ke kawasan timur sebelum bulan puasa. Yang terakhir tentunya membangun salah satu teknopark ya, namanya Maritime Teknopark di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Karena itu menjadikan teknopark terbesar yang ada khusus untuk bidang maritim. Para pejabat eselon 1 yang dilantik ini merupakan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi media sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada beberapa waktu lalu sebelumnya Menko Kemaritiman telah melantik 20 pejabat eselon 3 dan 4. Kita ingin
melihat sejauh mana kebutuhan, kita udah tahu kebutuhan untuk SDM kita khusus untuk mendukung tol laut, itu kita butuh sekitar sampai 2019 2 juta tenaga kerja di bidang ahli bidang itu. Makanya kita sekarang mengkoordinasikan apa saja di bidang mana saja yang kira-kira kita anggap kurang dalam hal ini, di mana saja yang berlebihan itu kita sinkronkan. Kalau memang kurang itu kita percepat. Sebagai contoh misalkan gini, dengan kita hitung balai pendidikan yang ada di tanah air, pendidikan baik yang pendidikan formal non formal, setelah kita hitung kita lihat yang mana yang kurang. Kalau misalkan dia kekurangan, kita tambah sekolahnya atau kita tambah jumlah orangnya dalam penerimaan untuk mengikuti kebutuhan 2019. Oke, baik. Untuk khusus ke IPTEK-nya ada IPTEK sekarang kaitannya dari IPTEK sekarang kita melakukan satu loncatan dalam arti percepatan penggunaan IPTEK. Iya. Karena kelemahan kita sementara ini bahwa IPTEK itu masih dalam wahana. Kita dengan kerjasama dengan Menristek dengan Dikti untuk mempercepat sosialisasi, sebab teknologi yang kita tahu sekarang sudah dalam terapan yang sudah cukup banyak di daerah-daerah. Tinggal kita meminta yang terapan yang sudah kita itu segera kita sosialisasikan. Jangan sampai dia tinggal di dalam laboratorium. Karena begitu banyak teknologi kita yang tepat guna yang bisa segera dimanfaatkan publik. Thank you.